Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, selamat datang di perkuliahan Akuntansi Pengantar Muhammadiyah Online University. Pada video learning kali ini, saya akan membahas topik yang kedua, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Mata kuliah persamaan akuntansi memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan pengertian persamaan dasar akuntansi, bentuk persamaan dasar akuntansi, laporan keuangan, unsur-unsur laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan penyajian laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi adalah fondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya, seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Nah, misalnya, ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investor atau dari pinjaman utang. Nah, dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditor atau investor itu yang dinamakan kewajiban dan ekuitas. Nah, jika digambarkan, rumus sederhananya seperti pada slide berikut. Dalam bisnis atau kegiatan perusahaan, tentunya tak lepas dari transaksi bisnis. Bisa dibilang transaksi bisnis adalah roda penggerak supaya perusahaan dapat terus berjalan dengan lancar. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami lebih mendalam mengenai transaksi bisnis perusahaan. Transaksi bisnis atau kita sebut dengan business transaction merupakan sebuah kejadian yang bernilai ekonomis yang dilakukan dan dijalani perusahaan serta menyebabkan perubahan kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangan. Transaksi bisnis yang terjadi mempengaruhi 3 hal mendasar dalam keuangan perusahaan, yaitu harta atau aset, hutang atau kewajiban, dan modal. Selain itu, transaksi bisnis juga memberikan pengaruh pada hasil operasional perusahaan. Setelah memahami apa itu transaksi bisnis, selanjutnya adalah pengelompokan transaksi bisnis. Nah, di sini transaksi bisnis sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu transaksi berdasarkan pihak yang melakukannya dan transaksi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan pihak yang melakukan transaksi atau kegiatan bisnis, transaksi bisnis dibagi ke dalam 2 jenis. Jenis transaksi tersebut adalah transaksi bisnis eksternal dan transaksi bisnis internal. Berdasarkan sumber transaksi atau kegiatan bisnis, transaksi dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu transaksi usaha dan transaksi modal. Transaksi bisnis eksternal adalah segala transaksi atau kejadian bisnis yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Transaksi eksternal biasanya berkaitan erat dengan usaha mendapatkan laba dari kegiatan operasional perusahaan atau kegiatan perputaran modal guna menjalankan kegiatan operasi. Sedangkan transaksi bisnis internal adalah segala transaksi atau kegiatan ekonomis yang berhubungan dengan pihak di dalam perusahaan. Atau dengan kata lain, pihak dalam perusahaan adalah bagian-bagian dari perusahaan itu sendiri, seperti divisi dalam perusahaan, pegawai, dan lain sebagainya. Transaksi internal biasanya berhubungan dengan segala sesuatu yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pengertian transaksi usaha adalah segala transaksi atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau operasional perusahaan. Sedangkan pengertian transaksi modal adalah segala transaksi atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan modal perusahaan, pemilik perusahaan, atau penanam saham atau yang kita sebut investor. Berikut adalah tabel pengaruh adanya transaksi beserta akibat transaksi dan pengaruhnya kepada komponen persamaan akuntansi.
Laporan keuangan bisa disusun melalui beberapa cara, yaitu penyusunan laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi, penyusunan laporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi.